Halo rakyat biasa. Di video kali ini kita bakal ngebahas di balik kisah film kartun Marsha and the Bear. Sebenarnya materi kita itu ada di Google, teman-teman. Tapi buat teman-teman semua yang males ngebaca nih, bisa simak video kita berdua ya. Nanti kita ceritain nih cerita film kartun Marsha and the Bear. Serial kartun ini diangkat dari cerita rakyat yang berjudul sama dengan serial kartunnya. Tapi ada perbedaan di dalam alur cerita dan sifat-sifat tokohnya. Di dalam dongeng itu, Marsha tinggal bersama kakek neneknya. Jadi, Marsha adalah seorang yatim piatu. Oh, jadi ini cerita rakyat, Bon? Iya nggak, cerita rakyat Rusia. Cerita rakyat Rusia terus diangkat jadi film kartunnya nggak. Oke. Terus dia nih seorang yatim piatu, Bon, Yatim piatu nggak. Marshanya ini Marshanya ini ya. Oke. Nanti dijelasin kenapa orang tua Marsha meninggal. Nanti di akhir cerita nih, Bon, kita ya. Dari cerita. Oke. Pada suatu hari, Marsha meminta izin kepada kakek neneknya untuk mencari jamur dan buah beri di hutan. Kakek neneknya mengizinkan Marsha untuk pergi ke hutan dengan syarat dia tidak boleh pergi jauh-jauh dari temannya agar tidak tersesat. Lalu, Marsha dan teman-temannya pun pergi ke hutan. Karena terlalu bersemangat mencari jamur dan buah beri, Marsha berpisah dengan teman-temannya dan ia tersesat. Dalam perjalanan mencari teman-temannya, Marsha menemukan rumah, dan rumah itu adalah rumah beruang. Singkat cerita, Marsha tinggal di rumah itu. Beruang di dongeng ini tidak seperti di serial kartunnya, yang memiliki sifat kebapaan. Beruang ini justru menyuruh Marsha menjadi pelayannya, dan beruang ini melarang Marsha keluar rumah tanpanya. Beruang itu akan memakan Marsha kalau Marsha melanggar perintah darinya. Seiring berjalannya waktu, Marsha sangat rindu dengan kakek neneknya. Marsha meminta izin ke beruang untuk pulang ke rumahnya, tapi si beruang larangnya untuk pulang. Karena Marsha pintar, akhirnya ia membuat alasan untuk mengantarkan makanan ke rumah kakek neneknya. Si beruang tetap melarangnya untuk mengantarkan makanan itu, tapi si beruanglah yang akan mengantarkan makanan itu ke rumah kakek neneknya. Akhirnya keranjang makanan itu dikasihkan ke beruang. Sebelum berangkat ke rumah kakek neneknya Marsha, beruang itu menaruh keranjangnya. Lalu melihat cuaca di luar, akan turun hujan atau tidak. Di saat itulah Marsha masuk ke dalam keranjang makanan itu. Waduh, jadi Marsha diam-diam masuk ke keranjang. Iya nggak. Jadi kan kalau kata beruang dia nggak boleh nganterin makanan, biar beruang aja nganterin makanan katanya gitu. Ke rumah kakek neneknya nih beruang yang nganterin ya, bener. Tapi Marshanya nggak mau tetep ya. Nggak mau tetep. Akhirnya dia masuk ke keranjang tuh. Akhirnya masuk ke keranjang. Wah, Marsha. Licik juga sih Enggar, maksudnya pinter dah gitu ya. Pinter. Marsha nih, makanya tuh lucu banget tuh di serial kartunnya ya. Kalau nonton lucu banget tuh Marsha. Singkat cerita, beruang sampai di rumah kakek neneknya dan memberi keranjang makanannya. Tanpa disadari, beruang telah mengantarkan Marsha ke rumahnya. Aduh, akhirnya Marsha sampai nih di rumah Iya, kakek neneknya ya. Ini versi dongeng cerita yang ada di Rusia, enggak rakyat Rusia kayak gini. Oh, ini cerita rakyatnya orang Rusia ya. Bener. Tentang kisahnya Marsha and the Bear nih. Oke. Tapi teman-teman, ada juga nih yang mengatakan bahwa serial kartun Marsha and the Bear itu diangkat dari kisah nyata. Kita ceritain nih gimana ceritanya. Pada suatu hari, Marsha dan orang tuanya pergi ke acara sirkus. Ketika sedang berkeliling di acara itu, Marsha terlepas dari pengawasan orang tuanya. Tanpa disengaja, ia masuk ke dalam kandang beruang. Lalu, Marsha dimakan beruang itu dan meninggal di tempat, teman-teman. Meninggal di tempat, Gar? Iya, Bon, meninggal di tempat. Gara-gara kalian orang tua berarti kan itu? Orang tuanya tuh terlepas nih dari pengawasannya. Ya. Ini sih apa? Kecelakaan sebenarnya ya kan? Kecelakaan. Insiden lah yang nggak disengaja. Makanya serial kartun Marsha ini dibuat. Itu dari sini dari katanya ceritanya. Ya. Iya. Dengan juga ada yang bilang Gar, katanya penulis ini ngebuat film kartunnya supaya mengingatkan kayak mendedikasikan gitu akan kejadian ini. Oh iya, gue juga dengar tuh katanya penulisnya itu yang buat cerita itu. Kalian pernah denger kan? Mana? Dia tuh mendedikasikannya tentang Marsha ini buat apa? Mengenang terus nih, mengenang Marsha. Akhirnya dibuat filmnya Marsha dan and the Bear ya kan, Marsha dan beruang. Itu dia, dan beruangnya itu bisa sirkus loh. Ya kan, bener banget ya kan. Makanya gue bingung juga tuh. Keren. Semenjak kejadian itu, orang tua Marsha merasa sangat bersalah dan depresi. Tidak kuat dengan kejadian itu dan kedepresiannya, orang tua Marsha melakukan bunuh diri. Waduh,
sampai bunuh diri. Iya, Bon, ya. pantasan aja Enggar di serial kartunnya nggak ada tuh orang tua Marsha kan? Iya, nggak ada. Dia Kelihatan. kayaknya tinggal di hutan sendirian. Sendirian. Bon. Sama hewan peliharaan. Iya, sama hewan-hewan doang kan? Iya. Nggak ada manusia. Dia masuk ke hutan ketemu beruang. Waduh, ceritanya tuh teorinya gokil-gokil nih tentang Marsha and the Bear. Marsha lucu sih, Bon. Iya, gemes banget Ger Gemes ya. banget, anak Badung Iya, ya. anak Badung. Tapi nih Bon, Enggar, ternyata ada satu orang yang pernah muncul di film ini bernama Dasya. Dasya. Ya, Siapa dia itu tuh? adalah kakak sepupunya Marsha, kakak Bon. sepupu. Sifatnya itu sangat berlawanan dengan Marsha, Bon. Jauh lah sifatnya nih. Dasya memiliki sifat dewasa, sedangkan Marsha itu memiliki sifat yang kekanak-kanakan, Bon. Dasya ini muncul pada episode ke-36. Jadi kalau Marsha emang kayak bocecilan, kayak bocah, suka ngerusak kan. Tapi Iya, kalau Bon. Dasya itu berlawanan nih Enggar. Kakak sepupunya nih berlawanan banget nih sifatnya Dewasa nih. banget ya. Dia muncul di episode 36 di filmnya Marsha and the Bear. Buat temen-temen yang pengen coba nonton di episode 36, temen-temen tahu tuh. Ada satu karakter manusia nih yang dimunculin namanya Dasya. Jadi Enggar, di balik kisah film kartunnya Marsha and the Bear ada kisah sedihnya juga ya Enggar, kisah Makanya, aslinya Bon. itu ya. Iya, di balik ceritanya kartunya Marsha yang lucu, lucu. yang menyenangkan, ternyata di baliknya itu ada kisah yang Sedih sedih, banget. sadis, Sadis. ya. Tapi nggak tahu kita tuh bener apa enggak Apa sih ya iya? sebenarnya. Tapi Enggar, kayaknya sih kalau opini gue ya, kayaknya cerita dongeng rakyat Rusia itu diangkat dari kisah Marsha and the Bear kalau menurut gue ya. Tapi kan ada yang ngomong kayak Marsha and the Bear ini dari sebelumnya dongeng cerita rakyat Rusia kan. Tapi kalau menurut gue kayak dongeng Rusia itu ngambil dari cerita aslinya nih Enggar. Kalau menurut gue itu ya. Oh gitu, berarti cerita rakyatnya Rusia itu baru, Bon. Udah lama juga Enggar. Udah lama juga. Iya, Film maksudnya kartunnya sebelum- juga udah lama berarti. Iya, sebelum film kartunnya muncul udah ada dongeng cerita itu Rusia yang tadi diceritain tuh. Gitu. Dan yang kisah nyatanya ini tuh sebelumnya tuh juga Sebelumnya ada ya gitu. Sebelum cerita rakyatnya itu Sebelum cerita- jadi ya iya. dibuat cerita Iya. rakyatnya. Jadi kalau menurut gue kayaknya dongeng cerita rakyat Rusia itu dibuat dari kisah nyatanya. Tapi ada yang bilang film kartun Marsha itu dibuat dari kisah nyata yang itu tuh, yang Marsha dimakan beruang, bukan dimakan sebenarnya ya, kayak dicabik-cabik gitu. Iyalah, bukan dimakan karena itu kan beruang madu. Iya, Yang beruang gua madu, lihat di film tuh kartunnya beruang madu. Karena di sirkus itu juga setahu gua tuh dia hewan-hewannya tuh jinak, Bon. Iya. Bukan beruang grizzly kan? Bukan beruang grizzly lah, serem banget. Grizzly Magnum dong. Gomu-gomu no. Iya. Gomu-gomu no, grizzly magnum. Grizzly Magnum. Waduh, beruang madu lucu. Sampai ada yang bilang juga itu pamannya, Bon, ya yang menulis Nah skripnya. Ya. iya, ada yang bilang juga gitu, kayak konspirasi gitu sih Enggar, masih teori-teori doang. Masih teori ya. Kita juga berteori, beropini dengan diri sendiri, tapi ada sumbernya gitu maksudnya. Yang dari sini yang tadi kita ceritain. Iya, yang tadi kita ceritain itu sebenarnya ada sumbernya juga. Ada sumbernya juga. Kuat juga sih sebenarnya. Tapi kita juga pernah dengar juga tuh ada yang opini juga bilang kalau skripnya itu dibuat oleh pamannya. Pamannya. Pamannya Marsha ngebuat skripnya dan ngebuat kartunnya juga katanya sih, cuman kita nggak tahu pasti itu ya. Makanya nggak kita ceritain Iya, di ceritain sini. di sini. Tapi Enggar, lu hobi gitu nonton kartun? Gue suka, Bon. Apa aja Enggar nih, ada yang baru kayaknya? Waduh, ini One Piece, Black Clover, Hunter x Hunter, Demon Slayer, terus Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen. gue suka tuh. Gue juga suka. Sama gue yang gue pengen nonton tuh yang belakangnya akademia itu apa sih, Bu? Boku no Hero Academica. Oh gitu, Boku no Hero Academica tuh. Itu katanya mau nyampe klimaksnya tuh, Bun. Katanya gue juga nggak ngikutin Gar. Gue kalau gue yang ngikutin kayak One Piece, sama ini nih Black Clover, sama Jujutsu Kaisen gue tuh ngikutin. Kalau Boku no Hero gue nonton awalnya doang, belum gitu. lanjutin lagi. Tapi kapan-kapan lu mau ngomongin One Piece, Gar? Boleh. Nanti kalau teman-teman request sih, Boleh sih, kita kapan-kapan. ceritain ya teori One Piece. Teorinya aja nih, teorinya. jangan ceritain dari awal sampai akhir. Teman-teman harus nonton sendiri kayaknya. Kalau mau tahu ya, Iya, kalau nonton mau dari episode 0. Episode 0. Keren banget. Apalagi nontonnya pas bulan puasa tuh ngabuburit, wah keren itu, asik. Bener. Tapi lu nonton yang volley juga, Bu nih? Volley, oh ya IQ. IQ lu nonton IQ juga. gue ya? nonton juga. Wah. Set, kita kayak wibu Gar. kita jauh nih, Bun, dari tema nih, Bun, kayaknya nih. Tapi sama-sama kartun kan. Sama kartun sih. Serial kartun.
Cuman beda negara aja ya, sama beda bahasa. Tapi menurut gua Gar, kalau kartun Jepang ya, kayaknya dibuat khusus untuk orang dewasa deh. Masa sih? Iya, soalnya karena kayak dari cara kayak pemikiran gitu, kayak One Piece aja kayaknya bukan buat anak kecil gitu. Oh, anak kecil nggak suka nonton itu. Gitu. Anak kecil suka nonton Martian the Bear, terus iya. SpongeBob kan, Clark Zone, Jimmy Neutron dulu ada tuh. Simpsons Ya, Simpsons, ya. Gue tahu banget itu. Kartun-kartun kayak Nickelodeon gitu kan. Iya. Itu kayak khusus anak-anak sih. Tapi Nickelodeon itu juga ada kartun yang ada konspirasi di dalamnya, nggak ada banyak teori-teorinya juga. Waduh. Nanti kita bahas tuh kalau teman-teman request, tapi ya. Jadi kan teman-teman jangan lupa request sih. Mau apa nih kita angkat? Iya, kita apa bawain aja boleh nanti. deh. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel Rakyat Rakyat biasa. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian nih video kita kali ini tentang Marsha and the Bear. Kalau ada yang salah apa kurang dari kami, teman-teman bisa nulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman semuanya. Dan dukung terus nih channel kita, channel Rakyat Biasa teman-teman. Oke teman-teman, dadah teman-teman semuanya.